Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pak Agustinus Guntoro, tahapan pemilunya sudah sampai mana ini Pak? Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 3 tahapan besar di dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama tentang pendataan, lalu yang kedua sosialisasi, lalu yang ketiga tentunya penyelenggaraan itu sendiri. Nah, pada awalnya kita memproses tentang pendataan pada awal Februari, dan pada bulan April kita sudah sampai pada tahap menetapkan daftar pemilih tetap. Kemudian sampai hari ini dan selanjutnya tentu masih ada proses pengolahan data, verifikasi data-data meskipun sudah ada dalam DPT tapi mungkin belum diverifikasi. Nah, maka itu terus-menerus dilakukan. Lalu saat ini kita masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya mengenai sosialisasi. Berkaitan dengan penyelenggaraan tentu kita sudah memikirkan mengenai tanggal, tempat, lalu kemudian tentang tekniknya nanti bagaimana, lalu kita sudah memikirkan tentang logistik. Itu proses sampai hari ini. Yang paling sulit penetapan DPT itu kan sudah berlalu ya, karena kalau di luar negeri kan penuh tantangan berbeda dengan di dalam negeri. Nah, ada kendala nggak nih Pak selama penetapan dari DPS hingga ke DPT-nya? Mengenai penetapan DPT sebetulnya tidak ada halangan yang berarti karena tinggal menetapkan. Dan kita sudah punya bayangan secara terukur menetapkan DPT yang tidak akan kekurangan suara dan insya Allah tidak akan kelebihan banyak suara karena juga akan berbahaya. Yang menjadi kendala itu justru pada verifikasi data. Dalam pencuklitan pemutakhiran data, karena tidak seperti di Indonesia di mana kita bisa mengunjungi warga negara di rumah masing-masing. Kita melalui Pantarlih, melalui volunteer dan kami sendiri hanya bisa melakukan itu pada waktu teman-teman keluar rumah di hari-hari libur yang biasanya hari Minggu. Ya, disitulah kita hanya bisa menemui mereka, maka itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua tentu dari kualitas atau komitmen atau keterampilan kami sendiri sebagai PPLN dan juga volunteer, karena untuk mendata di tengah jalan memang dibutuhkan keterampilan untuk personal approach, kayak orang yang iklan-iklan atau apa itu, orang-orang yang dari apa itu istilahnya memperkenalkan produk gitu. Nah, sales ya seperti sales. Sementara beberapa teman tentu kesulitan untuk bisa masuk seperti itu. Lalu kendala yang ketiga tentu juga dari warga negara Indonesia itu sendiri. Selain bahwa banyak yang antusias, kita patut menghargai, tetapi juga ternyata ada yang belum antusias dengan berbagai macam alasan. Pertama misalnya, pemilu isih suwe, masih lama, lalu calonnya sopo, calonnya belum jelas. Jadi mereka merasa tidak ada sesuatu yang urgent. Lalu juga ada yang merasa kesulitan untuk share datanya karena mungkin kadang-kadang ada berita-berita tentang penipuan data, sehingga memang itu menjadi kendala. Lalu yang terakhir ya mungkin ada teman-teman yang tidak mau ikut campur urusan politik, adalah 1-2. Nah itu juga kita temui di lapangan. Jadi kendalanya di situ. Ya. Kira-kira di antara hadirin di sini ada nggak ya yang seperti itu ya? Enggak ya, semoga ya. Nah ini menghadapi kendala-kendala yang demikian, mungkin apa hal yang bisa dilakukan Pak? Ya, kata kuncinya tentu yang menjadi penting adalah sosialisasi. Ya. Sosialisasi itu bukan hanya seharusnya setelah penetapan DPT, ya. Karena memang menurut aturan dari KPU sosialisasi itu baru Juli. Nah, menurut kami di lapangan
seharusnya sejak awal sudah ada sosialisasi, sehingga mereka menjadi sadar bahwa oh sudah ada pemilu dan lain sebagainya. Tapi saya lihat nih di Instagramnya PPLN ya, ini sudah ada diberikan surat izin ya untuk mencoblos. Ini dari jauh-jauh hari, berarti ini kita lihat dukungan dari KJRI ini luar biasa ya Pak ya, sudah tinggal di print gitu ya, dan kalau yang butuh bisa mengambil. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.